Pastinya baik dong bersama Tuhan Yesus. Bagus. Biasa di rumah pada ngapain aja sih? Pasti banyak dong yang dilakuin, tapi pastinya nggak lupa juga kan buat ibadah online, apalagi ibadah youth online. Bagus. Nah, sebelum kita mulai ibadah pada hari ini, kita akan mulai dengan doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas berkat dan kesehatan yang telah Engkau berikan pada hari ini. Sekarang Tuhan, kami ingin mulai ibadah youth online pada hari ini. Berkati Tuhan dari awal, pertengahan hingga akhir. Kiranya Tuhan firman-Mu dapat memberkati orang yang mendengarkan. Terima kasih Tuhan. Halia, amin. Amin. Hello The Chosen, kembali dalam ibadah online. Dimanapun kalian berada menyaksikan video ini atau mengikuti ibadah online, sekali lagi Tuhan ada bagi kita. Untuk itu jangan menyerah. Apapun masalah yang kita hadapi, apapun kondisi yang kita hadapi, Tuhan tetap baik dan rancangannya tidak pernah gagal bagi kita. Untuk itu mari kita buka hati kita untuk hadirat Tuhan menyentuh hidup kita dan mengubahkannya. Mari kita sembah Dia. Segala pujian
Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak. Hanya Kau yang layak. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Terima kasih diberkati dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Di hari ini kita akan belajar tentang kebenaran firman Tuhan yang tentunya akan memberkati kita semua. Dan saya percaya bahwa hari-hari ini adalah hari-hari yang baik karena Tuhan kita adalah Tuhan yang baik. Amin. Dan puji Tuhan, kita akan belajar tentang kebenaran firman Tuhan dalam Yosua pasal yang pertama ayat yang ke-8. Firman Tuhan berkata, "Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung." Ada satu perkataan dari suatu penulis, saya lupa namanya, tapi dia berkata seperti ada 3 hal dalam hidup ini yang sangat mempengaruhi kehidupan kita. Yang pertama, dengan siapa kita bergaul. Dan yang kedua, buku apa yang kita baca. Dan yang ketiga, musik apa yang kita dengar. Dan di hari ini kita belajar kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan berkata, janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini. Apa maksudnya firman Tuhan berkata demikian? Artinya bahwa buku yang kita baca akan sangat mempengaruhi kehidupan kita. Kalau teman-teman semua kita rajin membaca kebenaran firman Tuhan memberikan kita kehidupan, firman Tuhan yang dahulu, sekarang, dan selamanya tidak pernah berubah, akan memberikan kita kemenangan lepas kemenangan. Mungkin di hari-hari ini teman-teman semua kita mengalami suatu dilema di mana kita kehilangan pekerjaan kita, atau kita sementara studi, kita dirumahkan dalam tanda kutip, tetapi kita berkata, saya pengen keluar, saya pengen jalan-jalan, saya pengen bertemu dengan teman-teman saya, seolah-olah tidak ada harapan dalam kehidupan kita. Tapi firman Tuhan jelas berkata dalam Yosua pasal yang pertama ayat yang ke-8, janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah siang dan malam, supaya perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Ini suatu perkataan firman Tuhan yang Allah sampaikan kepada Yosua supaya dia bisa membawa bangsa Israel menuju ke tanah Kanaan, tanah perjanjian. Di hari-hari ini saya mengajak kita semua untuk senantiasa merenungkan firman Tuhan, merenungkan kebaikan Tuhan, apa yang menjadi isi hati Tuhan untuk kita renungkan bersama-sama, supaya di sepanjang hidup kita, di masa muda kita, pekerjaan kita diberkati Tuhan, dalam studi kita diberkati Tuhan, dalam segala apa yang kita lakukan ataupun pelayanan kita sekalipun diberkati Tuhan kalau kita melakukan, kita memperkatakan firman Tuhan dan kita merenungkan firman itu siang dan malam, supaya setiap kehidupan kita diberkati Tuhan. Saudara, firman Tuhan adalah firman Tuhan yang hidup, yang tidak pernah berubah.
Kata firman Tuhan seperti itu, Dia tetap sama dulu, sekarang, dan selamanya. Kalau Tuhan pernah menolong teman-teman semua di masa yang lalu, maka percaya bahwa Dia Allah yang sanggup menolong kita hari ini dan besok. Tetapi ada hal yang perlu kita lakukan. Apa yang perlu kita lakukan? Yaitu merenungkan firman Tuhan. Kembali ke awal yang tadi saya bilang bahwa 3 hal yang mempengaruhi kehidupan kita. Pertama, dengan siapa kita bergaul. Kedua, buku apa yang kita baca. Dan yang ketiga, musik apa yang kita dengar. Yang kedua berkata, buku apa yang kita baca. Mari teman-teman semua, saya mengajak kita untuk merenungkan firman Tuhan. Jadikan Alkitab, jadikan firman Allah sebagai pusat dalam kehidupan kita. Jadikan firman Allah sebagai satu-satunya buku yang menjadi pedoman dalam kehidupan kita, mengajarkan kita bagaimana supaya kita hidup benar di hadapan Tuhan, bagaimana supaya kita menjadi pribadi yang takut akan Tuhan, bagaimana menjadi kita sebagai pribadi yang memiliki karakter Kristus dalam kehidupan kita, supaya kita diberkati Tuhan, supaya perjalanan hidupmu tidak pernah gagal kalau teman-teman semua merenungkan firman Tuhan. Saya sangat yakin dan saya sangat percaya kalau teman-teman melakukan hal ini, percaya bahwa masa depanmu akan diberkati Tuhan, karena Dia sendiri yang berjanji, Dia sendiri yang akan menggenapi firman-Nya. Amin. Puji Tuhan, demikian kebenaran firman Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Tetap semangat, jangan patah semangat, percaya bahwa masa depanmu ada di dalam tangan Tuhan. Haleluya. Tuhan memberkati kita semua. Teman-teman, kita telah mendengarkan firman Tuhan yang telah disampaikan. Untuk itu kita mau meresponi dengan menyembah Dia dan meninggikan Dia. Dan sekali lagi, biarlah hati yang terbuka, Tuhan bekerja di tengah-tengah kita. Dan sekali lagi, biarlah Roh Kudus yang manis menuntun langkah kita dimanapun kita berada, menghadapi situasi apapun. Mari kita sembah Dia.
Ku tak takut sebab Kau di dalamku. Haleluya, haleluya. Roh Kudus yang manis, penghiburku, Engkau ada bagiku. Haleluya. Haleluya, haleluya. Roh Kudus yang manis, penghiburku, Engkau ada bagiku. Engkau ada bagiku. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Mari saya mengajak kita semua untuk sama-sama kita berdoa biar Tuhan menolong kita di hari-hari ini, biar Tuhan memberkati kita dalam pekerjaan kita, biar Tuhan menolong kita dalam sekolah kita, dalam studi kita, bahkan dalam kehidupan kita secara pribadi. Mari kita berdoa. Bapak, kami bersyukur, kami berterima kasih, kami percaya Engkau Allah yang tidak pernah berubah dalam kehidupan kami. Kau tetap sama dulu, sekarang, dan selama-lamanya Tuhan. Dan kami telah mendengarkan kebenaran firman Tuhan, bahwa kami diajarkan kembali untuk mau merenungkan firman-Mu, supaya kami bertindak hati-hati dan perjalanan kami akan berhasil. Ajarkan kami Tuhan dan ingatkan kami, supaya kami mau merenungkan selalu apa menjadi isi hati Tuhan dalam kehidupan kami. Kami menjadikan Alkitab firman-Mu sebagai landasan kehidupan kami, supaya kami tidak pernah takut, supaya kami tidak pernah gagal, karena firman menjadi fondasi yang hidup atas kehidupan kami. Bapak, hamba mau melepaskan berkat buat teman-teman youth. Tuhan memberkati mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Tolong memberkati pekerjaan mereka. Mereka akan semakin naik, tidak akan pernah turun. Untuk memberkati mereka yang sementara studi Tuhan. Tuhan menolong mereka dalam studi mereka. Mereka akan menjadi anak-anak yang pintar, menjadi anak-anak yang berhasil, dan memberkati keluarga mereka. Terlebih Tuhan membanggakan Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan mereka secara pribadi. Bapa, kami naikkan syukur kami Tuhan di hadapan-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan kami bersyukur. Haleluya. Amin.